Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. أحبتي في الله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali untuk duduk di majlis yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan dari kitab Tafsiratul Anam bil Huquqi fil Islam. Dan pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki hak yang ke-15, pelajaran yang ke-15 tentang haqquz zaujati 'ala zauj, tentang hak istri atas suami, tentang hak istri atas suaminya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas hak suami atas istrinya. Pada kesempatan ini kita insyaallah ta'ala akan membahas tentang hak istri atas suami. Penulis ikhwati fillah sebelum berbicara tentang hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya, berbicara tentang di sini al-mar'atu fil jahiliyati qabla al-Islam. Ya, beliau kasih muqaddimah. Beliau berbicara tentang wanita di masa jahiliyah sebelum Islam. Ya. Yang kedua, beliau berbicara tentang al-mar'atu fil Islam, wanita dalam Islam. Habis itu baru berbicara tentang hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat ke-58 sampai 59. Surat An-Nahl ayat 58 sampai 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila salah satu di antara mereka diberi kabar bil untha, dengan kelahiran anak wanita,
Allah katakan dhalla wajhuh muswadda, wajah orang tersebut menjadi hitam, ya, wa huwa kadhim, dan dia marah, murka. Kemudian Allah katakan yatawara minal qaum, dia menyembunyikan dirinya dari kaum karena malu. Min su'i ma busyira bih, dari kabar yang dia anggap kabar buruk yang datang kepadanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ayumsikuhu ala hunin, dia berpikir apakah dia akan tetap pelihara anak itu tapi di atas kehinaan, am yadussuhu fit turab, atau dia benamkan, dia kubur di tanah. Ala sa'a ma yahkumun, kata Allah, ketahuilah sangat buruk sekali apa yang mereka tetapkan. Ayat yang mulia ini ikhwati fillah jelas sekali menghabarkan kepada kita bagaimana perlakuan manusia di zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, di mana wanita itu dianggap celak, aib. Ketika lahir anak bayi wanita, maka kaum jahiliyah merasa hal itu adalah sesuatu yang celak, yang aib. Oleh karena itu, banyak di antara mereka yang menguburkan anaknya hidup-hidup. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara hal yang disebutkan oleh penulis, ya, bagaimana wanita itu di zaman jahiliyah. Ya. Kemudian ammal mar'atu fi biladil kufr, kata penulis, fahum la yuhibbunaha tiflatan. Adapun wanita di negeri-negeri kaum kafir, ketika anak wanita itu kecil, mereka tidak suka dengan anak wanita itu. Wa idza balagat sin asy-syababi fahiya sil'atun tijariyatun rakhisatun la qimata laha. Kalau sudah besar, dewasa, maka dianggapnya seperti barang dagangan. Barang dagangan yang murah yang tidak ada harganya. Wa idza balagatil mar'atu sinna asy-syaykhukhati 'inda al-kuffar fa innahum la yutiquna wujudaha. Kalau sudah tua, ya wanita kalau sudah tua, sudah ajuz, syekhah, ya, mereka enggak sanggup ngurus. Apa yang mereka lakukan? Fa ya'khudhunaha liwaddi'uha darul muslimin. Maka mereka pun bawa itu orang tua, si wanita yang sudah tidak berdaya, ibu-ibu mereka itu, kemudian ditaruh kayak barang kan di Dar al-Muslimin. Kalau sekarang namanya apa? Darul Muslimin ini panti jompo, ya. Jadi dititipkan di panti jompo. Wa fi yaumin wahidin fis sanati yazurunaha. Kemudian setiap tahunnya ada satu hari yang mereka wajib kunjungi itu ibu-ibunya. Datang ke panti jompo mengunjungi ibu-ibunya. Wa hadza ma yusamma bi'idil ummi 'indahum. Inilah yang disebut dengan hari ibu menurut mereka. Jadi hari ibu, di hari itu dimuliakanlah para ibu. Setahun sekali dengan dikunjungi di panti jompo. Wa qad qalladnahum fi dzalik wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita atau sebagian kita ternyata taklid sama mereka tentang hal ini. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata beliau. Ya. Jadi hari ibu itu ikhwati fillah ini dari orang kafir. Mereka durhaka terhadap ibu mereka, enggak tahu bagaimana cara berbakti kepada ibu mereka. Ya. Ketika ibunya lemah, tua renta, kemudian dititipkan di panti jompo, setahun sekali ada hari namanya hari
Idul hari ibu. Kemudian mereka muliakan itu, habis itu lupa lagi. Nah, ini. Nah, kita kaum muslimin, ikhwati fillah, tidak boleh mengikuti adat istiadat orang-orang kafir. Kita sudah punya ajaran tersendiri dari Islam, dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Inilah keadaan kaum wanita. Dan ini wajib kita dengar dan wajib kita ketahui. Dan ini juga wajib diketahui oleh para wanita, agar kita tahu apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dari kita. Apa yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam terhadap wanita-wanita muslimah yang punya iffah, yang punya kehormatannya. Ya, wanita muslimah dalam Islam, ikhwati fillah, ketika lahir dimuliakan. Bahkan diakekahi, disembelihlah satu kambing, kemudian bapak ibunya menyayanginya, ya. Ketika besar disayangi oleh suaminya, dan wajib bagi suaminya yang menafkahinya. Ketika wanita punya anak, anaknya diperintahkan oleh Allah untuk berbakti kepada kedua orang tua, dan yang paling bakti, yang wajib dari kedua orang tua adalah ibunya dulu. Lihat bagaimana Islam itu memuliakan wanita. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Ada beberapa poin yang menunjukkan bahwa Islam ini betul-betul memuliakan wanita. Kata penulis yang pertama, karramal Islamu al-mar'ata kama karramar rajul. Islam memuliakan wanita sebagaimana halnya memuliakan laki-laki. Tidak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-70. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam, anak keturunan Adam. Kemudian kami angkut mereka di daratan dan di lautan, dan kami beri rizki kepada mereka dari thayyibat, hal-hal yang baik, rizki-rizki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluknya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita, sangat jelas sekali. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, harramal Islam wa'dal banat. Islam mengharamkan wa'dal banat. Ya, menguburkan wanita hidup-hidup. Coba kalau kita bayangkan hidup di masa itu dan para wanita hidup di masa itu, alangkah sedihnya para wanita, kan? Lahir tidak dimuliakan, bahkan terasa hina, kemudian dikubur hidup-hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat At-Takwir ayat ke-8 dan 9, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika anak wanita yang dikubur, ya, itu ditanya pada hari kiamat kelak, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa, karena dosa apa, ya, dia dibunuh, dia dikubur hidup-hidup. Ya, ini menunjukkan dosa mengubur wanita atau anak hidup-hidup ini sangat besar sekali dan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ikhwati fillah, qaddamallahu hibatal inathi ala hibatiz zukur wa anzala suratan kamilatan fi kitabihi bismin nisa. Ya,
Allah Subhanahu wa taala, lihat ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala mendahulukan hibatal inas. Hibatal inas ini anugerah anak perempuan daripada anugerah anak laki-laki. Ini menunjukkan Islam memuliakan perempuan. Islam memuliakan perempuan. Tapi sayangnya banyak di antara kita tidak paham ini. Ya. Banyak di antara kita, bahkan banyak di antara kaum muslimin, ya, kita semua menganggap bahwa baratlah yang memuliakan wanita. Tapi sesungguhnya tidak. Islamnya yang memuliakan wanita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Asy-Syura ayat ke-49 sampai 50, ya. Lillahi mulkus samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Kata Allah. Allah berfirman, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha, kata Allah. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Kemudian Allah berfirman, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Kemudian Allah menganugerahkan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, di sini Allah katakan yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima, dan Allah menjadikan siapa yang Allah kehendaki mandul. Innahu alimun qadir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha mampu atas segala sesuatu. Jadi anak ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hasil dari orang tua. Sebenarnya anugerah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui ikhwati fillah, Allah, kata ulama, mendahulukan kalimat inas, ya, wanita. Ini menunjukkan bahwa Allah perhatian sekali sama perempuan, sama wanita. Dan Allah muliakan wanita dalam ayat yang mulia ini didahulukan daripada penyebutannya daripada laki-laki. Ya, yahabu liman yasha'u inatha, baru wa yahabu liman yasha'u adz-dzukur. Ya. Yang keempat, ikhwati fillah. Ya. Yang keempat, tapi sebelumnya ada yang terloncat satu, ya, terjemahannya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu surat kamilah, sempurna, ya, dan Allah sebutkan dengan nama surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Ini menunjukkan bahwa wanita ini juga itu mulia. Lihat, dimuliakan oleh Islam. Di saat, coba siapa yang berani di saat semua manusia saat itu menghinakan wanita? Yang kecilnya dikubur, yang dewasanya jadi seperti barang dagangan, kemudian yang tuanya disia-siakan. Tapi dengan turunnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, mulialah wanita. Oleh karena itu wanita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan adanya Islam, dan semakin cinta kita dengan Islam, tahu bagaimana memuliakan wanita. Yang keempat, ikhwati fillah, a'tal islamu lil mar'ati haqqaha minal ajri wath thawabi kama a'ta lirrajul. Islam memberikan hak wanita berupa pahala yang Allah berikan kepada para wanita sama seperti Allah berikan kepada para lelaki. Ya. Dan ini Allah firmankan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97.
Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah berfirman, siapa saja orangnya yang beramal soleh wa huwa mu'min dan dia beriman. Lihat, saya ulangi, man amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal soleh baik itu laki-laki atau wanita, wa huwa mu'min dan dia beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan kehidupan yang baik, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan beri balasi mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka perbuat. Ayat yang mulia ini ikhwan fillah, dengannya Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada kita tidak ada beda antara wanita dengan laki-laki dalam masalah pahala. Ini menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan wanita. Oleh karena itu salah kalau ada yang mengatakan Islam merendahkan wanita. Ini perkataan yang sangat-sangat keliru. Perkataan yang tidak didasari dengan pengetahuan yang benar tentang Islam. Yang lebih parahnya adalah yang bicara ini adalah orang Islam. Coba kalau dia tengok bagaimana sejarah Islam dan sejarah sebelum Islam di atas muka bumi ini, bagaimana manusia memperlakukan para wanita. Lihat, Islam berani melawan hal-hal yang sangat-sangat buruk. Karena saat itu wanita dianggap celak. Allah Subhanahu wa turunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, membawa Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk alam semesta, di antara untuk para wanita juga. Kemudian yang ke-5 ikhwati fillah, ja'ala al-Islam al-ihsana ila al-mar'ati sitran minan nar. Yang kelima, yang menunjukkan bahwa Islam ini memuliakan wanita, Islam menjadikan ihsan, ini perbuatan baik terhadap wanita. Islam menjadikan perbuatan baik terhadap wanita sebagai satar. Satar ini penghalang dari api neraka. Ada orang tua punya anak, diuji oleh Allah dengan anak wanita, kemudian ngurus mereka baik-baik, maka akan dihalangi dari api neraka. Di dalam hadis yang sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang diuji dengan anak-anak wanita, kata Rasul, kemudian fa ahsana ilaihinna, maka dia, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbuat baik kepada wanita, anak-anak wanita tersebut, kunna lahu sitran minan nar, maka mereka menjadi penghalang dari api neraka. Ya. Kemudian juga banyak sekali ikhwati fillah tentang keutamaan yang diberikan oleh Islam kepada para wanita. Di antaranya, orang yang berbuat baik kepada anak perempuannya akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga. Orang yang berbuat baik kepada anak wanitanya, Allah akan masukkan ke dalam surga. Kemudian di antaranya juga Islam memuliakan anak-anak wanita atau perempuan adalah, kata ulama, hafadzal Islamu 'alal mar'ati fa amaraha bil julusi fi baitiha wa mana'aha min at-tabarruji wa min al-ikhtilati bir rijalil ajanib wa hadha takrimun lil mar'ah. Ya. Islam menjaga wanita, betul-betul menjaga seperti ratu. Islam ini memperlakukan wanita-wanitanya seperti ratu.
Kalau kita lihat ratu, tuan putri, permaisuri dan seterusnya enggak sembarangan. Keluar dijaga, kemudian di rumah terus, ya, dipingit. Enggak sembarangan. Nah, Islam memperlakukan wanita seperti ratu. Dimuliakan. Diperintahkan oleh Islam wanita untuk tinggal di rumah. Tidak boleh tabarruj. Tidak keluar berikhtilat dengan laki-laki. Ya. Nah, ini merupakan takrimul lil mar'ah. Pemuliaan terhadap wanita. Gimana kalau wanita ikhwan seperti wanita-wanita yang di barat, ya, keluar seenaknya, kan? Kemudian di umur sekian enggak diurus sama orang tuanya. Ya. Ini sangat mengerikan. Jadi kita punya ajaran yang sangat-sangat tinggi nilainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-33, "Wa qarna fi buyutikun." Wa qarna fi buyutikun, kata Allah. Ya, hendaknya kalian para wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Kemudian di dalam surat Al-Ahzab ayat 33 juga Allah berfirman, "Wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Jangan tabarruj seperti tabarrujnya jahiliyah yang pertama, ya, bersolek, berdandan, kemudian jalan-jalan di jalan, ya. Islam tidak seperti itu. Islam memuliakan para wanita, keluar pakai jilbab rapi, ya. Kemudian mau safar harus ada mahramnya. Ini dalam rangka memuliakan wanita. Sungguh indah. Tidak ada aturan seindah ini. Ada aturan seindah ini? Tidak ada, kecuali ada dalam Islam. Kenapa pergi wanita safar harus ada mahramnya? Karena dalam rangka memuliakan wanita, terjaga, ya. Tetapi yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dari Islam adalah menghancurkan wanita, merendahkan wanita dengan serendah-rendahnya, dan mereka menginginkan wanita-wanita muslimah masuk dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ke-8 ya. Karramal Islamu al-mar'ata umman inda abnaiha fa amarahum bi birriha. Lihat bagaimana Islam memuliakan wanita ketika wanita menjadi ibu. Diperintahkan agar anak-anaknya berbakti kepada ibunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Rabbmu memerintahkan alla ta'budu, hendaknya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, telah datang seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya? Berbaik-baik dalam menemaninya. Faqal, Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, "Ummuk," ibumu, kata Rasul. Kata orang itu, "Tsumma man?" Kemudian siapa lagi? "Ummuk," ibumu. "Tsumma man?" Kata Rasul, "Ummuk," ibumu. "Tsumma man?" Kata orang tersebut, "Tsumma abuk," kemudian bapakmu. Ya. Jelas sekali sini tiga kali ditanya, Rasul bilang ibumu, 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 baru bapakmu. Beda ketika ibu, ya, di zaman jahiliyah dan ibu di orang-orang kafir, di tengah-tengah orang kafir, sudah tua, bukannya malah diurus, anak-anaknya berbakti, dititipkan di panti jompo. Panti jompo ini bukan ajaran kaum muslimin, ikhwati fillah. Panti jompo ini adalah ajarannya orang-orang kafir. Islam tidak mengenal panti jompo.
Ya. Ada sebagian kita ya itu sudah dididik sama orang tuanya, tapi memang didikannya didikan umum ya. Sudah jadi doktor, sudah punya gelar yang tinggi, lupa sama orang tuanya. Dia masukkan orang tuanya ke panti jompo. Ada bahkan sebagian mereka orang terkenal, orang tuanya bilang, saya nggak tahu kalau saya ini dimasukkan ke panti jompo. Saya tahunya anak saya memasukkan saya ke rumah sakit. Kemudian saya bertemu sama kawan-kawan yang sesama tua ini, sedih ya, di saat tidak mampu, di saat badannya lemah, di saat butuh dekat dengan anaknya yang dia inginkan ketika tua nanti anaknya bisa melindunginya. Ternyata anaknya ini durhaka, dititipkan ke panti jompo, tidak dikunjungi kecuali setahun sekali. Bahkan cuma ada yang cuma telepon saja. Nangis orang tuanya. Ya. Nah, Islam tidak mengenal ini. Rasulullah SAW ketika ditanya, "Man ahakun nasi bihusni sahabati?" Siapa, wahai Rasul, yang manusia yang paling berhak untuk saya jadikan dia teman yang paling baik yang saya urus? Ya. Kata Rasul, ummuk, ibumu. Kata orang tersebut, semaman ya Rasul, ibumu. Kemudian siapa? Kata Rasul, ibumu. Kemudian bapakmu, kata Rasulullah SAW. Ya. Jadi ikhwati fillah, kita kalau diberi amanat oleh Allah berupa anak, maka ingat, ajari mereka agama Islam. Kalau tidak, jadi bumerang. Kalau tidak, jadi musibah. Karena sebagian kita mendidik anaknya supaya jadi misalkan doktor, profesor, memegang jabatan ini, jabatan itu, ya. Kemudian setelah berhasil, bukannya malah berbakti, ya. Jangankan mendoakan orang tuanya, di dunia saja nggak mau ngurus. Beda ketika anak itu di pesantren, di masjid, diajarkan agama Allah yang benar, diajarkan nilai-nilai Islam, maka dia akan bersusah payah untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya, walaupun miskin. Dan kebahagiaan yang paling bahagia ketika melihat anaknya soleh atau solihah berbakti kepada kedua orang tua. Dia ketika meninggal, anaknya pun tahu bagaimana berbakti kepada kedua orang tuanya dengan mendoakan. Tapi kalau anak ini nggak ngerti agama, boro-boro mau doakan, lupakan orang tuanya. Nah ini sekaligus saya ingatkan tentang masalah orang tua. Lihat, Islam, ikhwani fillah, agama yang sangat indah, agama yang tahu bagaimana memuliakan wanita ketika kecil, ketika dewasa, nggak sembarangan dalam Islam. Seorang wanita dalam Islam ketika mau nikah nggak langsung diberikan saja kepada laki-laki, tidak, ada lamaran dulu, ada nazar. Dalam rangka apa? Menjaga wanita. Tidak boleh pacaran. Ya. Kemudian ketika tua, Islam memerintahkan dan wajib hukumnya untuk berbakti kepada ibu. Bahkan 3 kali Rasul sebutkan. Nilainya lebih dari bapak 3 kali. Ini semuanya menunjukkan ikhwati fillah bahwa Islamlah yang tahu bagaimana memuliakan para wanita. Islamlah yang tahu bagaimana memuliakan para wanita. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang hak
istri yang harus ditunaikan oleh suaminya. Ada 6 hak yang disebutkan dalam kitab ini. Bagi kita semua laki-laki, kita harus tahu bahwa istri kita punya hak yang wajib ditunaikan. Sebagaimana kita punya hak atas istri kita yang wajib ditunaikan oleh istri. Dan itu sudah kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Di antara hak istri yang wajib ditunaikan oleh suami, yang pertama adalah an yu'ashiraha bil ma'ruf, menggauli istri dengan baik. An yu'ashiraha bil ma'ruf, menggauli istri dengan baik. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah, ya, pergaulilah mereka dengan baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Apabila Anda atau apabila kalian membenci mereka, ya, bisa jadi di antara suami ada yang benci sama istrinya, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa'asa an takrahu syai'a, bisa jadi apa yang kau benci Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, hadisnya hasan sahih. Rasul bersabda, ya, riwayat Tirmidzi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, kata Rasul. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaikum, dan sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan dalam hadis yang sahih riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Kata Rasul, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap istriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ikhwati fillah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi menggauli istri dengan baik, ini hak yang pertama. Dan kata Rasulullah SAW tadi, sebaik-baik orang di antara kita yang ada di sini dan semuanya adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kebaikan terhadap istri ini ikhwati fillah bukan dengan mobil, istri diberikan mobil, bukan. Bukan istri diberikan barang-barang yang mewah, bukan. Bukan juga istri diberikan segala macam, enggak. Tapi kebaikan terhadap istri adalah bagaimana kita bergaul dengan istri dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hak yang kedua, adalah kata ulama,
an yut'imaha wa yaksuwaha minal halal wa ay yu'addibaha kama amarahu Allah idza ra'a minha nusyuzan. Hendaknya seorang suami memberi makan istri, memberi pakaiannya, dan mendidiknya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, artinya memberi adab, pelajaran sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala apabila terlihat adanya nusyuz, pembangkangan yang dilakukan oleh istri. Ini hak yang kedua. Qala rajulun, ada seseorang yang berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi?" Ya Rasulullah, apakah hak istri dari salah satu kita? Apa yang harus ditunaikan? Rasul menjawab, "An tut'imaha idza ta'imta." Hendaknya kau kasih makan apabila kau makan. Wa taksuwaha idza iktasaita, dan kau kasih pakaian apabila kau berpakaian. Wala tadribil wajh, jangan pukul wajahnya. Wala tuqabbih, dan jangan menjelek-jelekannya. Wala tahjur illa fil bait, jangan tahjur artinya jangan mengadakan hajar ketika istri membangkang kecuali di rumah. Ya, di rumah. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh salah satu sahabat, ini hadisnya sahih riwayat Abu Dawud. Apa hak istri? Kata Rasul, di antaranya kau kasih makan, kasih pakaian. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan pukul wajahnya. Seorang laki-laki tidak boleh memukul wajah istri. Wala tuqabbih, juga jangan menjelek-jelekan istri. Ya. Jangan misalkan dibilang gembrot, ya. Kemudian drum, kayak bola misalkan. Ini termasuk tuqabbih. Ya. Jadi ini di antara hak istri yang wajib diperhatikan oleh suaminya. Ini hak yang keberapa? Yang kedua ya. Saya sudah mendengar adzan. Sudah masuk adzan apa? Iya. Kita tunda dulu untuk salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.